Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amal solih dan akhlakul karimah. Amal solih adalah amal yang mencakup hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak-hak sesama manusia. Amal soleh sangat penting dalam kehidupan agama, karena dengan amal soleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan pahala dan juga mendapatkan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 yang dijelaskan di dalamnya, barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan juga mendapatkan kehidupan yang baik. Kemudian akhlakul karimah adalah sikap yang meresap di dalam jiwa, yang bisa menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang indah tanpa harus difikir, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan apapun. Akhlakul karimah ini juga merupakan tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Lantas kemudian pertanyaannya adalah, antara akhlakul karimah dan amal solih, mana yang lebih didahulukan? Dua-duanya merupakan sesuatu yang bagus, dua-duanya adalah hal yang penting, tetapi harus ada yang diutamakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ayyul a'mal afdal, manakah amal yang paling utama? Jawaban Rasulullah adalah khulukun hasanun, yakni akhlak yang baik. Berikut ini adalah beberapa bukti yang mengatakan bahwasanya akhlakul karimah itu lebih utama daripada amal solih. Yang pertama, disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zabidi, yang mengatakan bahwa amal ibadah sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika di dalam hati orang yang menyampaikan sholat tersebut, orang yang melakukan ibadah sholat tersebut, masih ada rasa sombong, masih terdapat rasa angkuh di dalam hatinya. Sholat merupakan amal ibadah yang solih, sedangkan hati yang sombong bukan akhlakul karimah. Oleh karena itu, saat sholat kita juga membutuhkan akhlakul karimah, terhindar dari hati yang sombong. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 disebutkan di dalamnya, ibadah haji bisa diterima oleh Allah jika di dalam perjalanannya tidak ada rasa menyakiti orang lain, tidak berbuat maksiat, dan tidak berkata jorok. Ini membuktikan bahwasanya akhlakul karimah dibutuhkan saat melakukan amal solih. Kemudian yang ketiga, surat Al-Mu'minun ayat 51 yang mengatakan di dalamnya perintah untuk makan makanan yang halal dilanjutkan dengan perintah untuk berbuat amal soleh. Perintah yang pertama adalah makan makanan yang baik dan halal. Ini merupakan akhlakul karimah. Kemudian baru disusul perintah yang kedua adalah beramal soleh. Ada sebuah kisah tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku supaya menjadi hamba yang diterima doanya oleh Allah, supaya menjadi hamba yang dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Rasulullah pun menjawab, memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk makan makanan yang halal. Karena jika seorang manusia sampai memasukkan makanan yang haram ke dalam dirinya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 hari. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Dan juga ketika daging ini tumbuh, daging yang di dalam
tubuh ini tumbuh berasal dari makanan-makanan yang haram, maka fannaru aula bihi, neraka adalah tempat yang utama baginya. Ayah bunda, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, marilah bersama-sama dalam kesempatan Ramadan yang mulia ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita belajar untuk menjadikan diri kita lebih berakhlakul karimah. Kita memperhatikan amal ibadah kita. Mudah-mudahan Ramadan ini kita menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.